Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raja Samudra dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Akhiran NIM 276. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Yaitu perubahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Sebelumnya, masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun. Kemudian diubah menjadi 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 periode. Menurut saya, perubahan ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, pemerintahan desa menjadi lebih stabil karena kepala desa memiliki waktu yang lebih panjang untuk menjalankan program pembangunan. Yang kedua, biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berkurang karena frekuensi pemilihan menjadi lebih sedikit. Namun, perubahan ini juga memiliki kekurangan masa jabatan yang lebih lama. Dapat mengingatkan risiko penyalahgunaan wewenang apabila tidak disertai pengawasan yang baik. Selain itu, kesempatan munculnya pemimpin baru menjadi lebih terbatas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan masa jabatan ini bertujuan menciptakan stabilitas pemerintahan desa. Tetapi tetap membutuhkan pengawasan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Baik, selanjutnya slide yang kedua. Saya akan menjelaskan hubungan kewenangan antara pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten atau kota, dan pemerintahan pusat. Pertama, pemerintahan desa memiliki tugas utama mengelola pemerintahan serta membangun di wilayah desa sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pemerintahan kabupaten atau kota berperan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuannya agar desa menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku. Yang ketiga, pemerintahan pusat memiliki kewenangan menetapkan kebijakan nasional terkait desa, serta menyalurkan dana desa yang digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat dalam hubungan tersebut. Dapat kita lihat bahwa ketiga tingkatan pemerintahan saling berkaitan, mendukung kerjasama yang baik antara desa, kabupaten atau kota dan pusat, membuat pembangunan desa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Pada slide ketiga, saya akan menjelaskan kedudukan desa sebagai subjek pembangunan. Saat ini desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan yang hanya menerima program dari pemerintahan. Desa telah menjadi objek pembangunan. Artinya, desa berperan aktif dalam merencanakan, melaksanaan, pengawasan, dan mengelola pembangunan di wilayah sendiri. Sebagai subjek pembangunan, desa memiliki beberapa peran penting. Pertama, sebagai perencanaan pembangunan yang menetapkan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sebagai pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, sebagai pengawas jalannya pembangunan. Dan keempat, sebagai pengelola potensi lokal yang dimiliki desa tersebut. Peran strategis desa sangat penting karena desa lebih memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan akan lebih sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Jadi, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada partisipasi aktif pemerintahan dan masyarakat. Pada slide yang keempat atau yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang mengenai otonomi desa dan pengawasan pemerintahan daerah. Otonomi desa adalah hak desa
mengatur, mengurus kepentingan sendiri berdasarkan asal, usul, dan kewenangan lokal yang dimiliki desa. Namun, otonomi tidak berarti desa bebas bertindak tanpa batas. Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan pemerintah desa harus berdasarkan hukum, dapat dipertanggungjawabkan, serta dilakukan transparan. Meskipun desa memiliki otonomi, pengawasan tetap diperlukan. Hal ini karena dana desa berasal dari keuangan negara, sehingga pengguna harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengawasan juga bertujuan mencegah korupsi, menjaga kualitas pelayanan publik, dan memastikan kebijakan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap desa dapat dilakukan oleh pemerintahan kabupaten atau kota, badan pemusyawaratan desa atau BPD, masyarakat, serta lembaga pengawasan seperti APIP dan BPK. Kesimpulannya, yaitu otonomi desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur rumah tangga sendiri, tetapi tetap harus diawasi agar pemerintahan desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum. Baik, itu saja yang saya jelaskan mengenai pembangunan pemerintahan desa. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kata-kata hari ini, pergi ke Tasik beli tolak angin, di depan asik, di belakang ngomongin, jangan lupa mandi biar badan gak bau kunjungan. Well.